Baik Ustaz. Itu sejarah turunnya begitu. Kalau sekarang kan ini Ya, Al-Qur'an sudah dikumpulkan begitu Ustaz menjadi betul. satu mushaf begitu. Ya Ya, tentu di zaman dulu itu belum sebagaimana Al-Qur'an yang satu mushaf sekarang kita ini begitu kan. Cuma ya pertanyaannya begini pastinya. Ustaz, kenapa Al-Qur'an itu Hmm. perlu dikumpulkan, perlu dibukukan katakanlah seperti itu. Kan bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin akan menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Inna nahnu nazzalna Ya, dzikra wa inna lahu lahafizun begitu. Jadi ya. kenapa harus ada usaha untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu, untuk membukukan Al-Qur'an itu menjadi satu begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau mengumpulkan di sini maksudnya mengumpulkan secara fisiknya ya, secara Hmm. fisiknya. Kalau secara bacaan dan hafalan gitu, kayaknya udah nggak perlu lagi karena sudah ada di dalam hati sanubari Nabi, dalam hati sanubari para sahabat yang ikut jadi saksi bagaimana ayat-ayat itu pada turun ya. Hmm. Dan juga mereka kan baca setiap hari dalam kehidupan mereka, dibaca dalam sholat gitu. Jadi kalau yang itu sih nggak perlu dikumpulkan karena udah ngumpul semua di dalam Hmm. hati. Nah, ketika kita bicara tentang pengumpulan Al-Quran, maksudnya mengumpulkan apa yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Kan pada masa itu kan Quran ditulis ya oleh para sahabat itu karena turunnya aslinya kan dia tidak pakai suara, tidak pakai teks, hanya suara aja. Lalu oleh Nabi juga disuarakan lagi kepada para sahabat, Hmm. lalu barulah para sahabat itu kan menulisnya gitu. Entah itu di pelepah kurma, entah itu di kulit, entah itu di atas batu, di atas tulang gitu ya. Jadi dari itu kan semua berserakan gitu. Karena juga turunnya kan nggak urut seperti yang kita kenal sekarang di mushaf kan. Nah, itu berserak-serakan begitu. Nah, yang berserakan itulah kemudian nanti dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atas inisiasi atau atas usulan dari Umar bin Khattab dan dikerjakan oleh Zaid bin Thabit Oke. untuk dikumpulkan. Dikumpulkan itu maksudnya diurutkan sesuai dengan nama-nama surat dan sesuai dengan nomor-nomor ayat gitu. Walaupun pada saat itu belum ada nomornya ya, tapi diurutkan begitu. Menjadi satu urutan yang utuh dan itu secara fisik gitu. Kalau secara di kepala gitu istilahnya itu sudah ngumpul, sudah urut. Cuman yang dibutuhkan itu adalah mushaf gitu. Jadi istilahnya bukan pengumpulan Al-Quran sih ya, tapi pengumpulan catatan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf yang utuh gitu. Oke, pengumpulan catatan Al-Qur'an dalam bentuk mushaf begitu. Itu menarik Ustaz. Nah, Ya, ya. pertanyaannya apakah di periode pertama itu sampai periode pengumpulan yang pertama itu mushafnya sudah seperti mushaf kita hari ini Ustaz? Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya dan seterusnya. Ayatnya juga sudah urut begitu atau masih ya tinggal dikumpulkan saja begitu? Ya, jadi gini, kalau antum tanya mushafnya sudah kayak kita, pastinya belum. Kan Hmm. belum bentuk tulisan yang ditulis oleh para sahabat. Tapi kalau pertanyaan apakah urutannya itu seperti urutan kita? Iya, gitu. Jadi justru dibalik malah. Yang kemudian disusun oleh Ubay bin Ka'ab, oleh Zaid bin Sabit, gitu ya. Itu yang diupayakan biar sesuai dengan yang aslinya yang ada di Lauhul Mahfuz dan turun ke langit Oke. dunia. Karena itu yang standarnya gitu, itu yang standarnya. Nah, ketika turun kan diacak-acak. Nah, oleh Jibril Hmm. tuh diacak gitu turunnya. Kemudian tapi Jibril juga waktu ngasih apa istilahnya waktu nurunkan acak-acak itu beliau juga tidak lantas semaunya ngacak begitu. Beliau kasih tahu bahwa ini adalah bagian dari surat apa dan ada pada istilahnya ayat urutan keberapa. Itu Oke. ada clue-nya gitu dari Jibril. Hmm. Hmm. Maka Nabi ketika menyampaikan kepada para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan yang lain-lainnya itu Nabi kasih clue-nya juga gitu. Hmm. Hmm. Tapi tetap waktu itu belum disusun, masih berserakan gitu. Nah, di malam-malam Ramadan terakhir, waktu Nabi sebelum wafat, itu Jibril intensif turun lagi itu. Nah, itu katanya kan untuk mengoreksi bacaannya Nabi. Sebenarnya bukan Nabi itu apa istilahnya kurang fasih lalu diajarin yang lebih fasih, itu bukan gitu. Okay. Itu kan kita yang kayak gitu kan. Nah, kalau mengoreksi itu maksudnya tadi coba disuruh baca lagi dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu urutannya udah benar belum gitu ya. Oke. Ada hal-hal yang mungkin masih belum pas gitu. Tapi itu bukan ditulis masalahnya. Dihafal di kepala. Makanya bulan Ramadan Nabi itu paling banyak iktikaf gitu ya 10 malam terakhir itu salah satunya adalah sebenarnya lagi ada raker itu rapat kerja
dengan Jibril lagi Daurah. iya, proyek penyempurnaan Al-Qur'an gitu sebenarnya itu. Baik Ustaz. Tadi ada nama-nama yang Ustadz sudah mention begitu, ada sahabat Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab begitu sebagai para penulis wahyu di zaman Nabi Ustadz. Begitu memang Nabi tunjuk secara spesifik ini timnya untuk menulis wahyu, atau Nabi berikan kepada sahabat, silakan bagi yang menulis silakan, kalau yang cuma hafal doang pun juga nggak apa-apa begitu Ustadz. Jadi gini, pertama ya, orang Arab itu kan disebut-sebut dalam Al-Quran mereka adalah bangsa yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu. Itu secara keseluruhan. Tapi bukan berarti semuanya bego semua, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak juga. Ya. Ada sebagian di antara mereka yang pinter menulis dan membaca juga. Termasuk keluarganya Utsman bin Affan tuh orang pinter-pinter. Keluarganya Utsman tuh diantaranya adalah siapa mertuanya Nabi, Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Harb itu adalah orang Arab pertama yang memperkenalkan tulisan kepada bangsa Arab. Nah, jadi sebagiannya saja sih, nggak semua. Itu pada pinter nulis gitu. Nah, jadi kalaulah misalnya Quran turun Nabi suruh nulis, tentu pada mereka yang bisa nulis, nggak semuanya. Nah, tapi nanti Nabi juga meminta secara khusus gitu ya, orang-orang yang bisa menuliskan dengan profesional. Dalam arti dia memang kerjaannya nggak ada yang lain kecuali hanya nulis itu saja. Profesional itu maksudnya begitu. Wabil khusus ketika sudah di Madinah, di mana ayatnya panjang-panjang dan alirannya deras gitu. Kalau di Mekah kan ayatnya pendek-pendek, istilahnya nggak usah ditulis juga apal deh, cuman segitu doang sih apaan gitu kan. Ya nggak terlalu punya reason banget untuk dikhususkan orang profesional gitu ya. Siapapun yang bisa baca tulis bisa nulis gitu. Tapi kalau di Madinah udah frekuensinya sering tuh turunnya berkali-kali gitu, panjang-panjang pula gitu. Jadi Nabi memang sudah punya juru tulis gitu ya, penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit. Itu masih muda loh, itu masih kecil, masih belasan tahun waktu itu. Kemudian juga ada Ubay bin Ka'ab gitu ya, itu masih belasan tahun mereka. Tapi makanya dia bisa profesional dalam arti kemanapun Nabi bergerak dia tuh ikut gitu, sehingga begitu turun wahyu langsung mana Zaid tulis begitu. Jadi tapi kan kalau kayak Utsman bin Affan kan udah tua udah banyak urusan, mana banyak bininya pula gitu kan, ribet lah gitu kan. Itu kalau yang masih muda itu kan masih santri lah gitu kira-kira ya, baru umur 19 tahun 18 belum banyak tahun tanggungan begitu. tulis iya, nggak banyak order lah gitu istilahnya. Jadi dia jadi benar-benar asistennya Nabi, para penulis wahyu yang profesional begitu. Makanya ketika udah zaman Abu Bakar, siapa nih yang paling ngerti urut-urutannya dan paling banyak koleksi tulisannya ya Zaid gitu loh. Bukan Utsman, bukan Umar. Mereka orang pinter dan bisa nulis, tapi yang paling banyak ngerjainnya tiap hari justru Zaid. Nah, maka Zaid lah yang ditunjuk oleh Abu Bakar dan Umar pada saat itu untuk melakukan jam'ul Quran di masa Khalifah Abu Bakar. Iya. Baik, Ustaz. Itu review sebentar barangkali begitu dari nuzul Quran sampai periode masa Nabi Muhammad SAW. Kita pindah ke periode sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi sebelumnya saya ingat lagi, ini baru banyak juga jamaah yang baru hadir begitu ya. Ini kajian kita mengenai tentang sejarah Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran itu dari masa Nabi Muhammad SAW sampai kita hari ini begitu. Jadi Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan begitu silahkan siap-siap untuk ditulis di Zoom grup chat kita, atau juga nanti bisa gunakan fitur angkat tangan begitu ya. Saya lanjutkan kembali Ustaz Ahmad Sarwan.